Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Ahmad Eko Sidik. Kami dari tim penggerak BPJS Ketenagakerjaan, khususnya wilayah Kota Depok dan sekitarnya. Hari ini kebetulan saya baru saja menjenguk masyarakat yang kebetulan menjadi peserta belum lama dan dia mengalami kecelakaan kerja. Ya. Saya ingin menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana alur dari penerimaan peserta BPJS Ketenagakerjaan di rumah sakit. Karena pada saat saya melakukan sosialisasi di lapangan, banyak masyarakat yang bertanya kepada saya, Pak, kalau kita jadi peserta ini, terus kalau kita misalkan amin-amin kecelakaan di jalan misalkan, harus seperti apa ya? Harus seperti apa kita ke rumah sakit itu? Apakah langsung masuk aja atau seperti apa? Nah, ini kebetulan hari ini saya sudah bertemu dengan ada Ibu Sari, ada Ibu Ferry yang akan menjelaskan secara detail ya, bagaimana alur administrasi untuk pasien khususnya BPJS Ketenagakerjaan yang masuk dan dirawat di Rumah Sakit Primaya Hospital Depok. Kira-kira silakan, mau siapa dulu ini yang menjelaskan? Bu Sari mungkin ya, Bu Sari ya? Iya Pak. Gimana Bu Sari kira-kira kalau ada pasien yang BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja Bu? Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Jafar. Terima kasih sudah berkunjung di rumah kami ya di Primaya Hospital Depok. Juga sudah tadi ada klien Pak Jafar juga ya, bawah binaannya yang juga bisa dirawat di sini gitu kan. Terima kasih sudah percayakan layanannya kepada kami. Jadi memang untuk kasus-kasus kecelakaan kerja, khususnya untuk yang pengguna BPJS TK, yang pasti bukan hanya terbatas BPJS TK saja ya Pak ya, tapi untuk semua pasien yang datang ke Primaya Depok itu, Primaya Hospital Depok, pastinya kita pertama adalah life saving dulu. Jadi kita memberikan pertolongan pertama dahulu kepada si pasien nih, pasien atau peserta gitu kan. Jadi yang kita dahulukan adalah pertolongan pertama dulu, dia bisa datang ke IGD kami, kemudian dari dokter tim medis kami langsung menangani untuk melakukan life saving. Nah, yang pastinya sambil paralel diberikan life saving, mungkin kalau ada keluarga atau pengantar itu bisa melakukan registrasi di bagian administrasi. Nah, gitu. Kalau misalnya itu yang pertama kali kita butuhkan biasanya adalah KTP Pak. Karena KTP atau SIM atau KK kalau anak-anak di bawah Anda mengenal ya? Yes. Wajib bawa. Wajib bawa. Jadi apapun penjamin bayarnya semua wajib ada kartu pengenal, gitu kan. Nah, itu yang kita akan daftarkan. Lalu bagaimana sih kalau ternyata dia lupa nih bawa BPJS TK ya, atau bawa KTP gitu. Nah, mungkin dia ingat, kalau misalnya dia ingat kartunya, terus sekarang kan zaman digital ya Pak ya, gitu kan, e-card bisa kita langsung cek di portalnya BPJS TK, di webnya BPJS TK, kita masukkan nomor NIK-nya, lalu akan kelihatan tuh Pak, ini aktif, apakah masih aktif, apakah non aktif, apakah terdaftar atau tidak. Karena kan kasus BPJS TK ini kan ada yang karyawan, ada yang non karyawan ya Pak ya, gitu kan. Jadi contohnya mungkin kalau mandiri kita bisa lihat dia melalui NIK gitu, lah aktif berarti langsung bisa digunakan. Gitu. Jadi tidak harus menggunakan e-cardnya BPJS TK, yang penting portalnya kata aktif bisa. Berarti kalau misalkan ada pasien masuk ke rumah sakit, amin-amin misalkan dia kecelakaan di jalan, dia tidak bawa KTP atau kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, misalkan dia datang nih kecelakaan, kan kalau kecelakaan nggak mungkin kita nggak buru-buru ya. Pas lagi nggak bawa KTP kecelakaan, misalkan bisa langsung datang, nanti ditangani dulu, sambil ditangani misalkan bisa si kartunya atau KTP-nya itu misalkan dikirimkan oleh keluarganya, kerabatnya melalui HP, misalkan WA, bisa dicek gitu ya Bu ya? Bisa banget. Berarti ya harus fisiknya dibawa ya, yang penting ada tanda pengenal ya? Betul Pak, gitu. Jadi kita kan sekarang serba digital ya, yaitu seperti e-card. Atau misalnya dia ingatannya masih kuat nih, dia hafal 12 digit nomor NIK-nya dia gitu, kita bisa langsung cek gitu kan. Nah, kemudian kalau ternyata misalnya udah oke semuanya ada aktif tanpa dia bawa apapun, kita langsung lakukan pendaftaran ke BPJS TK-nya. Kita konfirmasi Pak. Oh, jadi kalau misalkan dicek di websitenya BPJS ternyata ini peserta aktif, maka otomatis dari pihak rumah sakit melakukan pelaporan kepada BPJS TK ya? Betul, langsung melaporkan
aktif, maka akan kita informasikan kepada keluarga atau pengantar ya, biasanya pendamping, kalau dia akan kita lakukan seperti pasien umum, mungkin apakah menjadi perusahaan atau asuransi atau dia penjamin lainnya Pak gitu kan. Tapi kalau untuk BPJS TK biasanya kita harus melakukan pelaporan kepada BPJS TK-nya. Jadi kita ada kontak personnya PIC dari BPJS TK yang in charge di rumah sakit. Jadi yang menghubungi rumah sakit ini, yang menghubungi petugas BPJS Ketenagakerjaan itu adalah pihak rumah sakit ya. Setelah dicek ternyata si peserta ini aktif nih, ya kan, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka pihak dari rumah sakit akan menghubungi petugas BPJS Ketenagakerjaan untuk melaporkan teman-teman bahwa pesertanya ada yang mengalami kecelakaan kerja, kurang lebih begitu ya misalnya. Betul, tapi kita nggak sambil konfirmasi nggak terhubung nih, kita lakukan pemberhentian pelayanan nggak gitu Pak. Jadi kalau misalnya memang dia sangat-sangat darurat sekali, emergensi harus ditangani segera, biasanya kita dahulukan keselamatan pasien gitu. Jadi apapun obat yang dimasukin biasanya kita yang pertama kali kita adalah membantu pengobatan dari emergensinya. Kecuali kalau misalnya dia jatuh, cuma dia ecet dikit gitu ya, nah mungkin nggak buru-buru bisa bantu sambil konfirmasi gitu. Terus juga kita setelah nanti dari BPJS TK sudah ada konfirmasi jawaban, kan nggak mungkinnya pada hari itu kita ada kelengkapan-kelengkapan yang sudah dilengkapi juga Pak. Ya, gitu. Jadi nah ini banyak yang ditanyakan tuh Bu Sari ya. Banyak. Masyarakat suka nanya ke saya pada saat saya berada di lapangan, itu persyaratan apa aja sih yang harus dilengkapi gitu untuk ditangani di rumah sakit, karena kan nggak mungkin kita hanya menyerahkan kartu perusahaan saja ya atau KTP saja, pasti ada berkas-berkas yang harus dilengkapi, apa aja gitu. Betul, jadi memang syarat daripada BPJS TK yang pastinya kalau kita menggunakan penjamin bayar apapun ya Pak ya, terlepas dari BPJS TK pasti ada persyaratan-persyaratan. Nah, yang untuk BPJS TK ini memang ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Tapi pada saat kejadian itu kami tidak langsung nodong hari itu harus lengkap. Gitu. Jadi kita tunggu 2x24 jam Pak. Jadi ada jeda waktu ya? Ya, kita bantu dia untuk kasih kelonggaran sampai besoknya untuk melengkapi gitu kan. Nah, itu biasanya kita kasih 2x24 jam maksimal sampai. Apa aja Bu Sari berkas yang perlu dilengkapi? Kalau berkasnya apa aja itu kan masih banyak, coba ditanyakan ke Ibu Ferry. Mungkin Ibu Ferry bisa memberitahukan apa-apa aja Bu. Silakan Bu Ferry, kira-kira apa aja nih Bu berkas-berkas yang harus disiapkan, jadi masyarakat kita nanti bisa teredukasi, mendapatkan informasi yang lengkap mengenai prosedurnya, sehingga mereka tidak bertanya-tanya lagi nih, misalkan kalau misalkan ke rumah sakit pakai BPJS Ketenagakerjaan itu harus melengkapi apa aja gitu ya, karena saya juga kurang paham masalah itu. Mungkin yang paling paham Bu Ferry, silakan Bu Ferry. Baik, saya dari tim administrasi Pribaya Hospital Depot, terima kasih kesempatannya Pak Jafar, Bu Sari. Akan saya jelaskan untuk kelengkapan BPJS TK ya. Tadi di awal kan kita mintakan KTP dan kartu BPJS TK. Setelah kita konfirmasi dengan pasien tetap kita pengobatannya kita bicarakan ya untuk life savingnya. Yang perlu disiapkan oleh keluarga ataupun pihak HRD-nya. Kalau emang udah terinformasi karyawan, biasanya kita dibantu oleh HRD-nya untuk melengkapi berkas seperti satu kronologis, surat tugas, surat absensi, terus satu lagi kita juga ada pengisian formulir-formulir yang kita udah siapkan. Nanti kita bantu juga untuk pengisiannya dari mulai kronologis sampai dengan laporan-laporan kecelakaannya. Ada laporan kecelakaan tahap 1, laporan kecelakaan tahap 2, formulir KK3, KK4 yang nanti diisi oleh dokter kita. Nah, semua sebelum kita laporkan biasanya kita udah konfirmasikan dulu ke petugas BPJS TK-nya yang bekerja sama dengan kita ya. Biasanya kalau di rumah sakit Prima Depot adalah Ibu Yuni. Dari awal pasien masuk pasti kita sudah laporkan ke Ibu Yuni. Ya, nah terkait saya sempat kepikiran kemarin. Itu kan Bu Yuni itu kan kepala bagian klaim ya di BPJS Ketenagakerjaan Depok.
itu kan dia bukan call center 24 jam tuh. Kebayang saya maksudnya kalau misalkan dari pihak rumah sakit lapor, misalkan itu apakah lewat WhatsApp ataukah ada telepon jalur Kita khusus? ada Misalkan? grup bersama. Oh, ada grupnya ya. Bersama dengan BPJS TK. Itu yang 24 jam online dan ya? Ibu Yuni selalu merespon kita juga. Oh, luar biasa. Baik sekali. Ternyata ada tim yang 24 jam bekerja gitu ya. Iya, Saya iya. bilang soalnya kalau itu misalnya harus lapornya di jam kantor, ya kalau hari Minggu gimana kalau kecelakaannya di hari Minggu ya? Jadi dari BPJS TK-nya pun sangat komit ya Pak ya untuk respon time-nya tuh merespon untuk kita cepat gitu ya, maksudnya ya kita selain kalau misalnya di WhatsApp agak lama, biasanya tim administrasi akan telepon gitu kan. Nah nanti dari misalnya ada pemeriksaan-pemeriksaan yang memerlukan lanjutan dan ternyata Bu Yuni memerlukan konfirmasi kepada tim medisnya mereka, misalnya tim Bu Yuni akan informasi sama kita bahwa dia akan konsultan dulu ke pihak medisnya BPJS TK gitu. Tapi sejauh ini sih so far sih Untuk tindakan-tindakan tetap ya harus untuk dikonfirmasi. tindakan ya semua Misalnya. tindakan kita konfirmasikan ke Bu Yuni, tapi kecuali life savingnya tadi ya Pak ya, kecuali life saving kalau memang udah stabil dan diperlukan tindakan misalnya operasi atau apa, nah kita pasti konfirmasikan ke Oh, Bu baru Yuni. konfirmasi ya, konfirmasi dulu. Jadi teman-teman semuanya ada tindakan yang memerlukan konfirmasi dari petugas BPJS Ketenagakerjaan, ada yang tidak ya. Yang tidak itu adalah yang berhubungan dengan keselamatan pasien. Misalkan pasien udah kecelakaan, berantakan, misalkan itu nggak butuh konfirmasi lagi. tidak sadar ya. Tidak sadar itu harus apa, misalnya dikasih obat apa itu nggak perlu konfirmasi lagi, udah langsung dikerjakan sampai pasiennya stabil. Itu juga sudah menjadi prosedur medis kita ya. Oh, udah life menjadi saving. prosedur medis, life saving ya. Iya. Jadi yang memerlukan konfirmasi medis itu yang setelah pasien stabil gitu ya, yang masih bisa menunggu lah gitu ya. Iya. Kalau yang tidak bisa, tindakan-tindakan medis yang tidak bisa menunggu itu tetap dijalankan tanpa konfirmasi ke pihak BPJS Ketenagakerjaan gitu ya Bu ya. Tapi biasa kita paralel ya sambil kita laporkan gitu kan. Atau ada pasien masuk dari BPJS TK atau kita laporkan di awal. Jadi dua ini Pak, dua jalan ya. Medis melakukan jalur medisnya, pengobatan tanpa Oh, jadi nggak konfirmasi. harus tunggu-tungguan gitu Iya, ya. administrasi tetap melakukan prosedur administrasinya yaitu pemberkasan gitu kan, pelaporan sampai dengan pemberkasan gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya dia nggak sadar nih mau ngasih obat sadar tuh harus tanya dulu sampai ACC. ACC belum ada ACC nggak dikasih gitu kan, nah gitu. Jadi pasiennya tetap asal medis tetap di Ada batasannya lah, di mana dia harus life saving dan tidak gitu kan. Saya dengar katanya ada ini Bu, ada permintaan kelengkapan berkas itu salah satunya adalah ada KTP saksi Bu. KTP Ya, saksi sih permintaan bisa KTP dilengkapin. Nah, maksudnya itu memang diperlukan ya. Misalnya ini kita kejadian, kita lagi misalkan kecelakaan sendirian misalkan di jalan sepi, kita Tidak ada jatuh saksi. sendirian, nggak ada saksi, gimana tuh Bu? Tentang Tergantung KTP dari saksi. case-nya ya. Kalau selama ini yang udah berjalan, saksi kalau emang dia kecelakaan tunggal tidak ada saksi ya. Nggak ada masalah ya? nggak ada masalah. Oke, siap. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Alur dari penanganan pasien di rumah sakit Primaya. Nah, jadi semua pasien diperlakukan sama. Pertama dia akan datang, kalau memang harus ada penanganan medis, dia langsung ditangani ya. Setelah itu baru sambil ditangani, sambil paralel mengurus administrasinya ya. Yang pertama adalah teman-teman harus menyerahkan minimal foto KTP atau foto kartu kepesertaan BPJS kalau memang peserta BPJS. Nanti kartu peserta itu, di kartu itu kan ada NIK kita ya, ada NIK-nya. Jadi di KTP juga sama tuh. Jadi kartu BPJS itu dengan KTP itu nomornya sama-sama NIK-nya. Online Pak. Nah, jadi nanti dari pihak admin rumah sakit akan mengecek di websitenya apakah NIK ini terdaftar. Kalau terdaftar apakah aktif? Kalau memang aktif maka selanjutnya adalah yang tadi dijelaskan oleh Ibu Yuni. Jadi nanti ada konfirmasi dari pihak rumah sakit ke BPJS bahwa pesertanya ada yang dirawat, begitu ya Bu ya? Betul. Seperti
Jadi nanti kan juga ada kayak surat kronologi, surat saksi. Nah, nanti yang memutuskan apakah ini perlu ada surat saksi atau enggak itu di BPJS-TK-nya Pak. Jadi bukan kita yang menentukan. Oh, Gitu. Jadi pada saat pasien datang, kita akan menginformasikan kelengkapan berkas apa aja sih yang harus dibutuhkan gitu kan. Disiapkan gitu ya. Nah, Adapun nanti nanti. dipakai atau enggak, nah Iya, itu jadi tergantung nanti BPJS-TK. betul. Jadi semua ACC, oh ini sudah lengkap ya, ini sudah komplit ya berkasnya, itu adalah semuanya dari BPJS-TK. Gitu. Jadi pada saat datang kita akan keluarkan lembar-lembaran K3, K5 apa ya itu ya namanya ya, formulir-formulir itu gitu kan. Kita akan informasikan. Tapi kita nanti juga ini Bu, bisnisnya kalau ada. misalnya kita sudah terinfo pasien dari perusahaan mana, ada HRD-nya, kita bisa kontak-kontakan dengan HRD-nya. Juga kita Jadi untuk yang HRD untuk membantu. untuk yang BPJS ketenaga kerjaan yang karyawan itu nanti yang dikontak adalah HRD perusahaannya ya. Kalau yang perusahaan, kalau yang bukan perusahaan maka keluarganya harus ada yang mengurus gitu ya. Betul. Oke, siap. Terima kasih loh Bu Sari, Bu Ferry. Ada yang mau ditambahkan mungkin Bu untuk closing statementnya untuk mencerahkan masyarakat supaya masyarakat minimal masyarakat Depok dan sekitarnya tercerahkan tentang bagaimana proses ya penanganan alur-alur administrasi yang ada di BPJS Ketenagakerjaan pada saat kita mau klaim gitu. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan Bu Sari. Dari saya satu aja, kami siap melayani dengan apa Bu? Sepenuh hati. Sepenuh hati. Apa tagline-nya ya kalau nggak salah ya? Here Here for for you, ya. Oh, here you. for you ya. Kami ada di sini untuk Anda, begitu katanya. Oke. Mau ditambahkan Bu Sari, cukup? Nah, kalau untuk kasus enggak, hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan karena dimanapun, oh iya, kasus BPJS TK itu tidak hanya terbatas pada pembukaan di Kota Depok ya Pak ya. Jadi dimanapun kita selama itu kita jadi provider BPJS TK, otomatis kita bisa langsung terima pasien kepesertaan. Jadi saya dengar-dengar katanya ada fasilitas jemput gratis ambulan dari Primaya ya Bu? Iya, Otomatis dan free upgrade. Oh. Free upgrade-nya jangan lupa. Oh, Kita free ada upgrade. Iya, free upgrade kamar ya teman-teman ya. sampai ke VIP loh ya. Itu adalah sebuah komitmen yang luar biasa untuk melayani para peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun yang lainnya gitu ya, luar biasa di rumah sakit. Kalau free upgrade sebenarnya pada dasarnya kan terpengaruh pelayanan ya Pak ya. Jadi yang pertama adalah komitmen dokter-dokter spesialis kami, yang kedua adalah komitmen dari tim medis, kemudian juga kita ada komitmen untuk fasilitas kita yang cukup lumayan lengkap ya Pak, memadai gitu kan di sini, dan yang pastinya kita juga memberikan kenyamanan kepada pasien peserta yang datang ke sini itu dengan komplimen upgrade free upgrade kamar ke VIP gitu. Dengan jasa tentu saja dengan jasa jadi nggak ada yang dia bayarkan. Oh, luar gitu. biasa ya. Oke. Baik, teman-teman masyarakat Depok dan sekitarnya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan bermanfaat, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya, sebagian dari tugas saya juga ya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program-program pemerintah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.